yang telah diuji sampelnya dan dilacak secara agresif, agar sumber penularan di tengah masyarakat bisa dikendalikan. Ini menjadi kunci karena keinginan untuk tidak menjadi sakit dan keinginan tahu untuk menjadi bersikap yang benar di dalam menghadapi penyakit ini menjadi sesuatu yang harus kita fasilitasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak menjadi kunci di dalam membangun kebersamaan dan kegotong royongan. Sudah barang tentu dibutuhkan disiplin yang kuat untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Penegakan hukum harus dilaksanakan dan dibantu oleh aparat. Ini penting, karena di dalam rangkaian memutuskan pandemi ini, maka harus diberikan jaminan terhadap kelancaran distribusi logistik, mulai dari pusat sampai ke daerah, dan membantu kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak secara ekonomi dengan memberikan stimulus ekonomi yang tepat sasaran. Inilah yang menjadi kunci bahwa COVID-19 dapat kita kendalikan hanya dengan kedisiplinan yang kuat, dengan semangat gotong royong yang kuat, dan dilaksanakan secara bersama-sama, terus-menerus, dan tidak boleh. Ada sekitar 103.361 orang. Hasil positif yang kita dapatkan dari real-time PCR sebanyak 13.026. Sementara dengan menggunakan tes cepat molekuler 86 orang. Hasil negatif 90.151 dengan real-time PCR dan 98 orang dengan menggunakan TCM. Kasus ODP akumulasi dari awal Maret sebanyak 244.480 orang dan sebagian besar sudah selesai pemantauan. Kasus PDP 29.087 orang. Ini yang akan segera kita percepat pemeriksaannya dengan menggunakan 2 metode yang sudah kami sebutkan di atas. Kasus sembuh, kasus konfirmasi akumulasi COVID adalah 13.112 orang, kasus sembuh 2.494 orang, kasus meninggal 943 orang, dan kabupaten kota terdampak sebanyak 356 orang di 34 provinsi. Kalau kita perhatikan akumulasi penambahan data adalah bahwa kasus sembuh, kasus terkonfirmasi yang kita dapatkan hari ini sebanyak 336, sehingga totalnya menjadi 13.112 orang. Kasus sembuh bertambah 113 orang, sehingga total menjadi 2.494 orang. Kasus meninggal bertambah 13 orang, sehingga menjadi 943 orang. Saudara-saudara sekalian, berbagai perguruan tinggi, para pakar telah melakukan kajian dengan perhitungan-perhitungan matematis tentang perkiraan gambaran pandemi COVID-19 dalam beberapa bulan ke depan. Kami berterima kasih dan mengapresiasi upaya tersebut. Optimisme kita untuk meredakan wabah COVID-19 di bulan Juni-Juli adalah tantangan kita bersama. Karena kuncinya adalah kita semua. Ada di disiplin kita untuk patuh tetap di rumah, untuk patuh tidak bepergian, patuh tidak mudik, patuh mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, patuh untuk selalu menggunakan masker. Inilah upaya yang bisa kita lakukan. Manakala perkiraan perhitungan matematika kita akan mereda pada bulan Juni dan Juli. Kuncinya adalah kita. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tetap bersatu, bersama-sama, terus-menerus untuk melawan COVID ini. Kita awali dari orang per orang. Kita awali dari tiap keluarga.
kita awali dari RT, RW desa kita, dan seterusnya. Karena inilah cara untuk kita lakukan bersama-sama menyelamatkan bangsa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari optimisme tetap kita pelihara dan kita komitmen yang kuat bahwa penyelesaian permasalahan ini tergantung kepada kita semua. PSBB adalah senjata kita untuk memutus rantai penularan COVID-19. Oleh karena itu, patuhi, ikuti disiplin dan konsisten. Kita bisa, kita pasti bisa. Sekian dan terima kasih.